Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamudi dengan NIM 2024 004 0028 dari kelas TI 24G. Dan di sini saya tidak sendiri, bersama rekan-rekan saya ada Jibril, ada Gizan, dan juga Pahrul. Dan untuk kali ini kita akan mempresentasikan hasil perancangan prototipe aplikasi kita, yaitu yang berjudul Magang In. Yang dimana aplikasi ini untuk membantu para mahasiswa dalam mencari tempat magang. Yang kendalanya saat ini, mahasiswa itu sangat sulit, bahkan ada kendala untuk mencari tempat magang. Nah, maka dari itu, dengan adanya aplikasi ini, kita merancang agar mahasiswa lebih gampang, lebih mudah dalam mencari tempat magang dari segi jarak maupun yang sesuai dengan prodinya masing-masing. Seperti apa aplikasinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Oke, pengguna memulai dari halaman login dan register untuk mengakses aplikasi. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur lupa password. Pada proses lupa password, pengguna akan menerima kode OTP melalui email untuk verifikasi sebelum dapat melakukan penggantian password baru. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data pengguna. Masuk ke dashboard mahasiswa. Setelah login, mahasiswa akan masuk ke dashboard mahasiswa. Pada halaman ini ditampilkan rekomendasi lowongan magang dan aktivitas terbaru pengguna. Lanjut ke pencarian dan filter lowongan. Setelah mahasiswa dapat mencari lowongan melalui fitur search dan filter, sehingga lowongan dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan pengguna. Saat masuk ke detail lowongan, saat salah satu lowongan dipilih, sistem menampilkan detail hiring yang berisi deskripsi pekerjaan dan persyaratan magang. Masuk ke Apply Internship atau Apply Magang dan Upload Resume. Di sini mahasiswa dapat melamar magang dengan menekan tombol aplikasi dan mengunggah resume. Sistem menampilkan dialog konfirmasi sebelum data dikirim. Masuk ke histori lamaran. Di sini seluruh proses pengajuan magang dapat dipantau melalui halaman histori yang menampilkan status lamaran seperti diproses, diterima, ataupun ditolak. Masuk ke profil mahasiswa. Di sini, mahasiswa dapat melihat dan memperbarui data diri melalui halaman profil dan change profil. Selanjutnya, akan dijelaskan bagaimana aplikasi ini digunakan dari sisi perusahaan. Oke, masuk ke dashboard perusahaan. Untuk user perusahaan, setelah login akan diarahkan ke dashboard perusahaan. Halaman ini menampilkan ringkasan lowongan aktif, total pelamar, dan status penerimaan. Selanjutnya ini ada aktif job post, menu aktif job post menampilkan daftar lowongan magang yang sedang aktif beserta jumlah pelamarnya. Selanjutnya masuk ke add hiring. Perusahaan dapat menambahkan lowongan baru melalui fitur add hiring. Form ini berisi informasi seperti posisi, durasi, lokasi, dan deskripsi pekerjaan, serta dilengkapi dialog konfirmasi. Terus selanjutnya ada detail dan edit hiring. Perusahaan dapat melihat detail lowongan pada halaman detail hiring dan melakukan perubahan melalui fitur edit hiring jika diperlukan. Setelah itu masuk ke applicant list. Menu applicant list menampilkan daftar mahasiswa yang melamar pada lowongan tertentu. Untuk selanjutnya, ini ada applicant detail. Pada halaman applicant detail, perusahaan dapat melihat dokumen pelamar seperti CV dan kemudian mengambil keputusan accept atau deny yang disertai dialog konfirmasi. Dan untuk yang terakhir ini masuk ke profile and setting perusahaan. Perusahaan memiliki halaman profile perusahaan untuk melihat dan mengubah data perusahaan. Menu setting menyediakan akses ke user guide, FAQ, pengaturan akun, dan logout, seperti yang ada di tampilan seperti ini.
Oke, selanjutnya ini ada laporan usability test untuk prototipe magangin. Di sini kami memiliki 5 respon mengenai usability test terhadap prototipe magangin. Yang pertama, untuk tas register dan login, skenario-nya pengguna diminta mendaftar akun terlebih dahulu, kemudian melakukan login. Hasilnya, misi berhasil dijalankan 100% sukses rate. Namun, pengguna mengalami kesulitan navigasi yang cukup tinggi. Untuk rata-rata durasinya 95,5 second. Untuk tingkat miskliknya 65,8%. Tingginya misklik dan durasi menunjukkan bahwa pengguna kesulitan membedakan atau menemukan tombol navigasi antara halaman login dan register, atau alur perpindahannya kurang mulus. Kemudian, untuk yang task kedua, ada forgot password. Di sini, pengguna melakukan reset password karena lupa, lalu login dengan password yang baru. Untuk hasil tesnya, 100%, namun alurnya terbukti rumit untuk pengguna. Dengan rata-rata durasi 80,5 detik dan tingkat misklik 62,7%. Proses verifikasi email dan OTP memakan waktu yang lama. Tingkat kesalahan klik yang tinggi menandakan UI-nya untuk bagian input OTP atau verifikasi mungkin kurang jelas. Untuk yang task ketiga ada apply magang. Di sini user mencari tempat magang dan melamar, mengupload resume. Hasilnya terlihat cukup baik dengan rata-rata 12,5 detik dan tingkat miskliknya 26,7 persen. Kemudian di sini kliknya ada mencari tempat magang dengan rata-rata durasi 4,6 detik dan tingkat misklik 0%. Fitur pencarian sangat intuitif, pengguna langsung mengerti apa yang dilakukan tanpa kesalahan sedikit pun. Yang kelima, ada mengganti profil, di mana pengguna diminta untuk mengubah data profil mereka. Hasilnya, rata-rata durasi 5,1 detik dan tingkat misklik 0%. Kemudian ada menambah lowongan di sisi perusahaan. Perusahaan menambahkan slot tempat magang yang baru. Hasilnya, rata-rata berdurasi 5,1 detik, kemudian tingkat miskliknya 42,9%. Nah, di sini terlihat bahwa pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Hasil dari hampir separuh interaksi awal adalah klik yang salah. Ini menunjukkan posisi tombol add hiring mungkin kurang menonjol atau membingungkan. Kemudian untuk task yang ketujuh, menerima karyawan magang. Di sini, pengguna diminta untuk menyeleksi dan menerima karyawan yang telah melamar. Hasilnya menunjukkan rata-rata durasinya 7,1 detik dengan tingkat misklik 16,7%. Kesimpulannya, berdasarkan data Mesh Report, prototipe magangin mungkin memiliki fungsionalitas yang baik dengan 100% sukses rate. Namun, terdapat kesenjangan pengalaman pengguna atau user interface antara fitur inti dan fitur autentikasi. Fitur utama seperti pencarian magang, edit profil, dan manajemen pelamar sudah sangat efisien. Namun, halaman autentikasi seperti login, register, dan lupa password memerlukan evaluasi desain ulang atau redesign dengan tingkat misklik di atas 60% dan durasi pengerjaan yang lama menunjukkan alur ini membuat pengguna frustasi atau bingung. Disarankan untuk menyederhanakan layout formulir dan penjelasan tombol navigasi pada halaman tersebut.
Oke, jadi segitu kurang lebih penjelasan dari mengenai desain UI UX ini. Magangin diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mencari magang serta membantu perusahaan mengelola proses rekrutmen secara efektif dan terstruktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.